Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurnia dari kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 Bahasa Indonesia tentang modul 7 sampai dengan modul 9. Pertama, modul 7. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Yang A. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah biasanya menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik hanya diajarkan pada peserta didik sekolah dasar kelas rendah, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. Beberapa ciri khas pembelajaran tematik antara lain: pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Keenam, pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Ketujuh, menambahkan konsep-konsep pembelajaran yang tepat. 1. Strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik mengutamakan pengalaman belajar peserta didik. Misalnya, yang A, persahabatan, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik. Yang B, dalam menangkap konsep atau pengetahuan dan keterampilan peserta didik tidak harus didrill, tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. 2. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang A, berpusat pada peserta didik. Yang B, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Yang C, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang D, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang E, bersifat fleksibel. Yang F, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Keunggulan pembelajaran tematik. Yang A, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang B, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang C, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang D, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik dengan permasalahan yang dihadapi. Yang E, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama. 4. Peran tema. Yang A, peserta didik mudah memusatkan perhatian pada satu topik. Yang B, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan. Yang C, pemahaman terhadap materi belajar dapat lebih mendalam. Yang D, kompetensi dalam berbahasa dapat dikembangkan. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Yang A, pelaksanaan pelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. Yang B, perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema. Yang C, pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. Yang D, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara kelas rendah. Yang 1, pertama perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 penilaian. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melibat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan atau holistik, serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar peserta didik usia sekolah dasar menunjukkan 3 ciri. Pertama, konkret, kedua, integratif, ketiga, heuristik. Pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu. Berikut contohnya: menyimak dan berbicara, menyimak dan menulis, membaca dan menyimak, membaca dan menulis dan bercerita. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Kejernihan kognitif memegang peran penting dalam keberhasilan membaca. Dari Downing dalam Ray 1994-20. Untuk mampu mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca yang terintegrasi di kelas rendah,
A. Perencanaan pembelajaran fokus membaca di kelas rendah. 1. Memilih bahasa ajar. 2. Memilih metode. Adapun metode-metode yang bisa digunakan oleh guru pada pembelajaran membaca pada pembacaan permula di kelas rendah adalah sebagai berikut. A. Metode membaca permulaan. 1. Metode abjad atau alfabet. 2. Metode bunyi. 3. Metode suku kata. 4. Metode kata lambang. 5. Metode global. 6. Metode SAS. B. Metode membaca lanjut di kelas rendah. Terdapat 2 jenis membaca yang dikembangkan di kelas rendah atau membaca lanjut tingkat dasar, yakni kelas 3 SD. Pembelajaran membaca harus sudah mulai diorientasikan pada membaca pemahaman. 3. Perancang kegiatan belajar. Rancangan belajar ini disebut juga dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP, berfungsi sebagai pemandu pelaksanaan pembelajaran yang akan dibawakan oleh guru. 4. Menyusun penilaian membaca di kelas rendah. Penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. B. Pelaksanaan pembelajaran fokus membaca. Setelah semua persiapan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah selesai, dalam pelaksanaannya, guru hendaknya bertindak sebagai pembimbing, fasilitator, dan narasumber bagi siswa. C. Penilaian membaca di kelas rendah. Pertama, tes respon terbatas. 2. Tes pemahaman kalimat. 3. Tes pemahaman wacana sederhana. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Yang A. Perencanaan pembelajaran membaca di kelas tinggi. 1. Memilih bahan ajar. 2. Memilih metode. Yang A. Know Want to Know Learning atau KWL. Metode KWL ini membantu siswa memikirkan informasi baru yang akan mereka terima. B. Directed Reading Activity. Metode ini dimaksud agar siswa mempunyai tujuan membaca yang jelas dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya untuk membangun pemahaman. C. Directed Reading Thinking Activity. Metode ini lebih memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks dengan cara mengarahkan siswa untuk mampu memprediksi dan membuktikan informasi pada teks ketika mereka membaca. 3. Perancang kegiatan pembelajaran. Komponen merancang kegiatan belajar. Yang A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Indikator. D. Materi pokok. E. Alokasi waktu. F. Kegiatan belajar mengajar. G. Sumber atau bahan atau media. Yang H. Penilaian.